Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami keluarga terpidana kasus Vina Cirebon telah selesai mendengarkan hasil dari Mahkamah Agung dengan hasil yang mengecewakan. Kami memohon kepada Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto untuk membebaskan para terpidana keluarga kami. Semoga ada jalan keluar bagi keluarga kami sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mendengar berita yang sangat duka bagi keluarga 7 terpidana karena PK yang diajukan ditolak oleh Mahkamah Agung. Tentunya rasa sedih dan putus asa bisa jadi menderat semuanya, termasuk saya yang sejak awal terus mendorong agar kasus ini bisa dibuka kepada publik dan mendapat putusan yang adil bagi 7 terpidana. Tetapi Hakim Mahkamah Agung memberikan putusan yang berbeda, yang tentunya bertolak belakang dengan harapan kami. Dari sisi aspek perjuangan, seluruh warga Indonesia, para lawyer yang mengajukan PK sudah berjuang dengan baik. Saksi-saksi sudah dihadirkan, tetapi sudut pandang hakim memang berbeda. Dan selanjutnya, tim kuasa hukum akan melihat apa isi atau dasar dari penolakan PK tersebut. Dari dasar penolakan PK tersebut nanti diharapkan dipelajari oleh para pengacara untuk mengajukan langkah-langkah hukum berikutnya. Masih terbuka langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh. Kita tidak boleh putus asa dalam memperjuangkan kebenaran. Semoga PK yang ditolak ini menjadi jalan untuk kita terus berjuang agar pada akhirnya kita bisa membuktikan bahwa 7 terpidana tidak bersalah. Dan berdasarkan informasi yang saya terima dari Pak Jutek bahwa bisa langkah-langkah yang dilakukan setelah mempelajari bisa melakukan PK yang kedua atau langkah-langkah hukum lainnya sebagai jalan untuk membebaskan mereka. Semoga duka ini tidak membuat kita putus asa, tetapi memacu kita untuk terus bersemangat memperjuangkan hak-hak orang-orang kecil. Terima kasih pada seluruh warga netizen di seluruh Indonesia yang selama ini konsisten memberikan dukungan, doa dan harapan, dan kita tidak boleh berhenti untuk memperjuangkan kebenaran. Kemudian saya memperhatikan penjelasan dari pejabat Mahkamah Agung yang menerangkan bahwa penolakan PK dikarenakan Majelis Hakim PK tidak menemukan kekeliruan hakim pada tingkat judak fakti. Arti judak fakti itu pada tingkat pengadilan tingkat pertama maupun judak juris. Judak juris itu artinya pada tingkat banding dan tingkat kasasi, ya, tidak menemukan kekeliruan hakim dan kehilapan yang nyata sehingga ya, menolak PK-nya. Kemudian yang kedua, tidak novum yang diajukan menurut penjelasan pejabat Mahkamah Agung itu bukanlah bukti baru sebagaimana yang diatur di dalam pasal 263 ya, ayat 2 KUHP. Nah, saya akan komentari begini. Ya. Pertama mengenai bukti baru, ya. Kalau bukti baru, ya, kalau saya perhatikan, ya, ada sebenarnya bukti baru, ya, sebagaimana atau sesuai yang diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP. Apa? Yaitu para saksi yang dihadirkan di PK pada pemeriksaan PK di Cirebon, di mana saksi itu menerangkan bahwa pada saat kejadian mereka bersama para terpidana pada saat kejadian, dan saksi-saksi itu ya tidak ada di dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana. Siapa contohnya? Contohnya adalah Agung, ya, Agung yang memakai motor mau mengantarkan sayur. Itu saya amati di putusan 8 terpidana tidak ada, itu salah satu contohnya, ya. Nah, kemudian
Ya, jadi dalam nokum ini ada sebenarnya nokum yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, itu bukti baru. Kan bukti baru itu bisa surat, bisa orang saksi kan. Ya, ini bukti baru, alat bukti. Saksi pun bisa. Nah, tetapi kalau itu ya tidak dijadikan, ya tidak dianggap ya sebagai nokum yang benar-benar baru, yang benar-benar mengetahui ya, dan kesaksian itu dapat meragukan hakim harusnya. Tapi kalau itu dianggap bukan nokum, ya saya tidak tahu pikiran Hakim Agung PK ini bagaimana. Ya. Kemudian yang kedua, kekeliruan hakim. Katanya tidak ada kekeliruan hakim atau kehidupan yang nyata. Lah, saya mengamati putusan 8 terpidana itu dari mulai ya, satu, CCTV yang tidak dibuka, walaupun Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Ini jelas janggal. Artinya tidak ada alat bukti dari CCTV itu mengarah kepada bahwa para terpidana itu melakukan tindak pidana. Kemudian yang kedua, 6 handphone yang disita, salah satunya handphonenya Pina, itu tidak dibuka. Lalu kalau tidak dibuka untuk membuktikan apa? Tetapi tidak dibuka pun itu dijadikan alat bukti untuk menghukum 8 terpidana. Kemudian ada kayu yang dianggap didakwakan untuk memukul bambu ya. Semua para terpidana tidak merasa, tidak melakukan dengan bambu itu. Nah, kemudian saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak ada yang melihat menggunakan bambu, tapi tetap itu digunakan sebagai alat bukti untuk menghukum, padahal tidak dilakukan sidik jari. Itu bambu tangan siapa yang nempel. Kemudian sperma yang ditemukan di vagina Pina tidak dilakukan lab atau tes DNA. Para terpidananya tidak dilakukan tes DNA, tetapi digunakan untuk menghukum 7 terpidana melakukan persetubuhan, terkecuali sekat natal. Nah, dari kejanggalan-kejanggalan itu kalau tetap diputus bersalah, itu namanya kekeliruan hakim, kehilapan hakim itu. Lalu bagaimana kalau ya Hakim PK ini mengatakan bahwa tidak menemukan ya kekeliruan hakim, kehilapan hakim pada sidang atau pada putusan pengadilan pada tingkat pertama atas nama 8 terpidana itu. Lalu bagaimana pemikirannya? Saya sih ini meragukan ini kompetensi ya, kemampuan Hakim PK dalam memeriksa PK perkara 8 terpidana ini. Sepertinya Hakim PK ini harus lebih teliti lagi, harus belajar hukum lebih teliti lagi. Atau saya menduga jangan-jangan ini dibuat pertimbangan seperti itu ya, jangan-jangan karena menjaga 3 institusi. Ini pikiran saya ya, saya nggak tahu nih kan. Nah, tapi kalau dilihat tidak ada kekeliruan, tidak ditemukan kekeliruan, saya tidak sependapat. Saya getol mempelajari ya, putusan 8 terpidana itu. Dan ada kekeliruan hakim itu. Hanya saja waktu itu kekeliruan hakim itu ada batas waktunya. Kalau saya berpendapat diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 tentang Mahkamah Agung. Kekeliruan hakim itu ya apabila PK dengan alasan kekeliruan kehilapan hakim diajukan paling lama 6 bulan atau 180 hari sejak putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap. Kapan memperoleh kekuatan hukum tetap? Tahun 2017 waktu itu kan. Saya pikir itu ya. Nah, ternyata itu tidak ditemukan. Nah, berarti ini Hakim PK, saya menyimpulkannya, saya melihat Hakim PK ini telah melakukan kekeliruan dan kehilapan yang nyata dalam memutus PK 8 terpidana ini. Lalu kalau Hakim PK melakukan kekeliruan yang nyata, kehilapan, kita mengadu kemana? Karena tingkat upaya hukum luar biasa yang terakhir ya, upaya hukum yang terakhir ada upaya hukum luar biasa ini PK. Jadi menurut saya ya harus diperiksa ini Hakim PK-nya oleh Komisi Yudisial, harus diperiksa oleh Komisi Yudisial. Gitu. Itu berarti untuk langkah selanjutnya pengungkapan kasus Pina ini kan bisa dibilang masih janggal lah ya. Selanjutnya gimana untuk DPO juga? Ya. Kalau jelas pejabat MA Mahkamah Agung itu menerangkan bahwa penolakannya itu bukan karena jangka waktu kadaluarsa, karena tidak ditemukannya kekeliruan hakim, ya itu misalnya, maka ajukan PK lagi saja, boleh kok, karena dalam pasal 263 ayat 1 KUHP, ya itu tidak diatur harus 1 kali 2 kali atau dibatasi, tidak, hanya di situ terhadap putusan, ya terpidana, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ya terpidana itu bisa mengajukan PK, ajukan lagi saja. Siapa tahu kan nanti Hakim PK-nya itu ya,
benar-benar mempertimbangkannya secara hukum. Intinya saya melihat ini ada kekeliruan hakim, ada kehilapan hakim. Saya melihatnya. Ya. Bayangkan kalau ada saksi yang meringankan kemudian tidak dipertimbangkan pada saat 2016, 2017. Saya ambil contoh, ya. Saka Tatal itu, ya, ada saksi pamannya yang mengatakan bahwa pada saat kejadian Saka Tatal itu bersama pamannya itu di rumah nenek.